Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita berikan kepada Sang Pencipta kecuali puji syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala urusan dalam kehidupan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian tanpa ada rasa bosannya. Kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya, maka nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan oleh manusia dan bangsa jin. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya kita berusaha untuk mensyukurinya agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan setiap nikmat itu demi kenikmatan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh Allah telah mengatakan di dalam kitabnya, jika kalian menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Dan jika kita menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih kepada hamba-hamba yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengajak umatnya untuk menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala demi menggapai kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hamba tersebut ke dalam surganya. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik, dan semoga kita termasuk umatnya yang berusaha untuk mengikuti setiap jejak langkah beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari-hari mulia sepanjang tahun telah berlalu pergi meninggalkan kita. Sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari-hari tasyrik, hari-hari mulia sepanjang tahun yang dipersaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari terafdal untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan amal-amal ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai daripada orang yang pergi berjihad akan tetapi tidak mendapatkan mati syahid. Namun hari-hari yang mulia itu sudah pergi meninggalkan kita. Hari-hari terafdal sepanjang tahun itu telah pergi meninggalkan kita. Entah kita akan berjumpa dengannya lagi pada tahun yang akan datang ataukah tidak, itu masih menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita untuk terus menambah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, meskipun hari-hari termulia untuk beramal ibadah itu telah pergi meninggalkan kita, namun Sang Pencipta masih tetap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk beramal ibadah di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tetap terus beramal ibadah sampai kematian itu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, teruslah beribadah kepada Rabbmu,
teruslah beribadah kepada Tuhanmu, teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya zat yang berhak untuk engkau sembah kepadanya. Teruslah beribadah kepadanya sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu al-maut, kematian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, untuk terus beribadah kepada Allah, membekali diri kita menuju negeri akhirat dengan ibadah sebaik-baik ibadah. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik bekal untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya hanya di 10 awal Zulhijjah saja, tidak. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita beribadah dan mengingat kepadanya hanya di bulan Ramadan saja misalnya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk tetap terus beribadah kepadanya selama umur ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama nafas ini masih ada, selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat, jemaah sekalian, kita ini hidup bukan di dunia kita. Kita ini makan bukan dari hasil kerja kita. Kita ini bisa beraktivitas bukan dari kekuatan kita. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang Allah minta dari kita adalah bersyukur kepada Allah dalam wujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ardu ardu man? Bumi ini milik siapa kalau bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Was-sama'u sama'u man? Langit ini punya siapa kalau bukan milik Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu ibadu man? Dan kita ini hamba siapa kalau bukan hamba Allah Subhanahu wa taala? Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ada dalam genggaman dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita miliki hari ini, dari kekayaan harta benda, dari jabatan pangkat, dari popularitas, dari nama baik, dan semuanya yang kita miliki pada hari ini, gelar akademik dan seterusnya yang kita miliki hari ini, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mencabut itu semua dari diri kita, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kembali semua itu dari kita. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar itu, apabila dia menginginkan sesuatu, hanya dengan mengucapkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu. Yang jadi pertanyaannya, jemaah sekalian, kita yang Allah titipi semua itu, kita yang Allah amanahkan semua itu, langit dan bumi ini Allah amanahkan kepada kita. Semua yang kita miliki pada hari ini Allah amanahkan kepada kita. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur atas semua itu dalam wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita menjadi hamba yang sudah siap untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa iza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, apabila engkau telah selesai dari satu amal ibadah, fansab, maka bersiaplah untuk melakukan amal ibadah yang berikutnya. Allah tidak memerintahkan kita untuk beristirahat dari beribadah kepada Allah. Apakah Allah beristirahat dari memberikan nikmat kepada kita? Allah tidak beristirahat memberikan nikmat kepada kita. Bukan setiap hari Allah memberikan nikmat kepada kita, tapi setiap detik Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, sadar ataupun kita berpura-pura tidak sadar, ingat ataupun kita berpura-pura tidak ingat, setiap detik Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita.
Mulai dari nikmat iman, kita hadir di masjid Allah karena Allah masih menitipkan keimanan dalam dada kita. Nikmat Islam, kita hadir pada hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaga nikmat Islam itu untuk kita. Nikmat kesehatan, kita bisa berada di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Berapa banyak orang yang sedang berada di atas pembaringan dalam kondisi sakit dan mereka menginginkan untuk bisa beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak sanggup kecuali sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu. Nikmat, semua nikmat pada hari ini kita rasakan, berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jemaah sekalian, jadilah hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang sesama manusia saja, jika kita berbuat baik kepadanya, terkadang kita sangat marah kalau orang itu tidak tahu berterima kasih kepada kita ketika kita telah berbuat baik kepadanya. Itu sifat kita sebagai manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah memberikan segala macam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah ketika mendapati hamba-hambanya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, lalu kita membalasnya dengan bermaksiat kepadanya, maka Allah cemburu dan marah kepada kita. Sebaliknya, ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, termasuk nyawa yang ada dalam kandungan badan kita, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri itu dengan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bersyukur dan berterima kasih kepada kita, membalas kita dengan balasan-balasan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan terus menjaga ibadah kita sampai dengan kematian itu datang, dan tidak hanya dengan kesempatan-kesempatan tertentu kita beribadah kepada Allah, termasuk mohon maaf tidak hanya pada hari Jumat kita hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah tidak hanya pada hari Jumat, jemaah sekalian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali sehari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak ada apa-apanya ibadah yang kita berikan, karena nikmat Allah masih jauh lebih banyak daripada ibadah yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Jemaah Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat mulia. Nabi SAW pun dalam kehidupan sehari-hari beliau, setiap harinya tidak pernah lepas dari doa yang mulia ini, sehingga beliau mengajarkan doa ini pula kepada kita umatnya, agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita sifat yang senantiasa berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidup kita, istiqamah dalam ibadah, konsisten dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sudah sepantasnya setiap kita harus berupaya untuk menghafalkannya dan memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari dari kehidupan kita. Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikan hati, hati kita berada dalam genggaman Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Ma min qalbin illa wa baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha." Tidak ada satu hati manusia pun kecuali berada dalam dua jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hari ini kita melihat ada orang soleh, tiba-tiba besok kita melihat dia menjadi orang yang tidak soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini kita melihat ada orang yang tidak solat, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia menjadi orang yang rajin solat. Karena hati manusia berada dalam jari jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita berdoa kepada Allah agar meminta Allah menetapkan hati kita dalam keimanan dan dalam keislaman sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, kuatkan hatiku senantiasa berada di atas agamamu dan senantiasa berada di atas ibadah kepadamu. Doa yang sepantasnya setiap muslim, setiap kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini jemaah sekalian. Karena orang-orang yang akan beruntung di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang di dunia ini mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dengan amalan soleh, amal perbuatannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah dengan perkataan tersebut, mereka buktikan dengan amal soleh, dan mereka istiqomah dengan perkataan dan amal soleh itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, pada saat hari-hari detik-detik kematian mereka, malaikat-malaikat rahmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian khawatir, jangan takut dengan apa yang kalian tinggalkan dari dunia, wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan apa yang akan kalian hadapi di kehidupan akhirat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami yang akan menjadi pelindung dan penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Itulah balasan untuk mereka yang istiqamah dengan amal soleh mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah dengan amalan-amalan soleh tersebut. Kemudian jemaah sekalian, perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, terutama di hari Jumat seperti ini. Nabi mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas salawat itu untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna bimannika wa karamika ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.